Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi PPKN untuk materinya materi modul 4 yang berjudul harmonisasi antara pusat dan daerah. Dalam materi modul ini terdapat 3 unit, yaitu unit pertama adalah otonomi daerah, unit kedua adalah desa nasionalisasi, dan unit terakhir adalah tindakan lokal. Pada unit 1 yaitu otonomi daerah. Di sini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih kok bisa ada yang namanya otonomi daerah sih di Indonesia? Nah, jadi karena Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau dan terdiri dari Sabang hingga Merauke, Pulau Rote ke Miangas. Nah, banyak banget kan. Dan juga Indonesia terkenal dengan keberagamannya karena kita orang-orangnya heterogen. Nah, nggak cuma itu, tapi Indonesia juga kondisi fisiknya beda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di daerah hutan atau daerah perkebunan atau pegunungan, pesisir pantai, dan pulau, dan lain sebagainya. Hal itulah yang mencetuskan adanya otonomi daerah, karena perbedaan lingkungan juga salah satunya. Nah, diharapkan otonomi daerah ini memberikan pendekatan atau strategis yang berbeda untuk tiap daerah, ya agar daerah dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah yang disebut dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 UUD 1945 yang disebut daerah otonom adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Lanjut lagi dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan kalau negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kota atau kabupaten dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi lagi atas kelurahan dan desa. Daerah provinsi dan kabupaten kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi berstatus sebagai daerah, juga merupakan wilayah administratif yang dimana menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Sedangkan di daerah kabupaten atau kota, selain berstatus sebagai daerah dan juga berstatus sebagai wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Sama seperti di pemerintahan pusat, di pemerintahan daerah ini pun juga mereka memiliki wakil rakyatnya atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena ini sifatnya daerah, jadi namanya ditambahkan kata daerah di belakangnya. Jadinya DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hanya saja tiap provinsi dan kabupaten kota memiliki masing-masing DPRD-nya masing-masing gitu. Nah, pada otonomi daerah ini juga pemerintah daerah berhak dan menetapkan peraturan daerah dan pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya. Walaupun dijalankan otonomi seluas-luasnya, namun tetap sesuai dengan tanggung jawab dan juga tidak bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga mengatur bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Nah, ada 3 asas otonomi daerah. Yang pertama yaitu ada asas desentralisasi.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahannya. Sedangkan yang kedua yaitu asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur atau bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum pada sektor administrasi. Dan di mana gubernur, bupati, dan wali kota ini juga sebagai wakil pemerintah pusat. Lalu yang asas yang ketiga yaitu asas tugas perbantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk membantu dalam hal pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara atau daerah melalui wewenang yang dimiliki oleh badan otonom tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan kalau satu, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, mereka ini melakukan otonomi daerah ini juga biar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara melalui pemberdayaan. Terus juga ada peningkatan pelayanan dan juga peningkatan peran serta masyarakat. Selanjutnya, daerah berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Nah, hal ini juga untuk kepentingan umum yang memanfaatkan potensi, daya saing, kreativitas, serta kearifan lokal. Nah, yang terakhir yaitu kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara, tidak ada kedaulatan pada daerah. Nah, seluas apapun otonomi yang diberikan sama daerah, tapi tetap aja tanggung jawab terakhir ada di tangan pemerintah pusat. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan pada 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas dan jangkauan, yang dampaknya ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya saing, tingkat daya guna yang paling tinggi diperoleh. Lalu yang ketiga yaitu prinsip eksternalitas. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan, serta dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kepentingan strategis nasional. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lainnya yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya. Kita masuk ke unit 2 yaitu desa nasionalisasi. Nah, desa sendiri adalah bagian dari NKRI. Nah, desa juga adalah bagian dari nasionalisasi dalam NKRI juga. Nah, desa nasionalisasi ini dapat dipahami dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat yang mencakup wilayah secara nasional dan pemerintah daerah ditentukan oleh urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu urusan pemerintah absolut. Yang dimaksud dengan urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua yaitu urusan pemerintah konkuren, yang dimana pemerintah
dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan daerah otonom atau otonomi daerah. Sorry. Yang terakhir yaitu adalah urusan pemerintah umum, di mana urusan pemerintah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya yaitu adalah urusan pemerintahan absolut. Ada 6 urusan pemerintahan absolut. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa dipegang sama pemerintah daerah atau kabupaten kota, hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Seperti satu, contohnya politik luar negeri. Contohnya seperti menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menentukan perjanjian kuota haji. Selanjutnya ada pertahanan. Nah, pertahanan ini contohnya kayak menyatakan damai atau perang dengan negara lain, membangun sistem pertahanan, atau bahkan menetapkan kebijakan wajib militer. Selanjutnya adalah keamanan. Contohnya adalah membentuk polisi negara, terus menentukan kebijakan keamanan nasional, menindak organisasi atau kelompok yang dianggap mengganggu keamanan nasional. Terus juga ada justisi. Contohnya adalah mendirikan lembaga peradilan, terus mengangkat hakim dan juga jaksa, serta membuat perundang-undangan nasional. Selanjutnya ada moneter dan fiskal nasional, yaitu contohnya seperti mengendalikan peredaran uang, memusnahkan uang yang rusak, dan menentukan nilai mata uang. Sedangkan pada urusan agama, yaitu contohnya seperti menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan terhadap suatu agama, dan juga mengatur kebebasan beribadah pada umat agama. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan batasan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan desa dipegang oleh pemerintah desa, yaitu biasanya disebut dengan kepala desa, serta perangkat desa juga, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara. Nah, sedangkan unsur masyarakat pada tatanan desa ini ada dalam badan permusyawaratan. Kita masuk ke unit terakhir, yaitu unit 3, yaitu berjudul tindakan lokal. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga secara struktural bahwa daerah provinsi, kabupaten, atau kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipertegas kembali pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi lagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi lagi atas kelurahan atau desa. Pembagian wilayah negara yang demikian menandakan adanya hubungan struktural antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan desa. Nah, di samping hubungan struktural tadi, ada juga antara hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki hubungan yang bersifat fungsional. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini yang bersifat fungsional ini dapat kita lihat saat menjalankan fungsi pemerintahannya, seperti pembagian wewenang, urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan kabupaten atau kota.
Oke, penjelasannya sampai di sini dulu. Semoga teman-teman ngerti. Jadi tolong persiapkan diri untuk minggu depan menghadapi ujian modul 4 ya. See you.